mengikuti langkah-langkah secara berurutan. Agar apa? Ada yang tahu? Ya. Agar yang kita buat untuk memasak tercipta rasanya yang lebih teratur, Lebih enak atau lebih lebih pas dari langkah-langkah. ya? Oke. Silakan kasih bintang 1. Ada yang lagi mau katakan? Kenapa harus mengikuti langkah-langkah? Ya, katanya makanan itu kan Ya, betul. Kasih bintang 1. Nah, benar banget. Selanjutnya, kalau misalnya kita tidak membuat hal instan, kita tidak membuat mengikuti langkah-langkahnya. Misalkan yang harusnya menuangkan air, tapi kalian tidak menuangkan air, jadi rasanya akan menjadi tidak enak. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi definisi lebih lengkapnya adalah teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Nah, langkah-langkah di sini itu meliputi urutan proses membuat sesuatu dari tahap awal sampai tahap akhir. Nah, tujuan dari memberi panduan kepada pembaca itu adalah menghasilkan suatu karya sesuai yang kita inginkan. Cara kita membuat makanan seperti instan, jadi kita mengikuti langkah-langkah dan makanan tersebut akan menjadi enak atau lezat. Nah, di sini ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama itu namanya teks prosedur sederhana. Apa sih itu teks prosedur sederhana? Ada yang tahu? Ya, teks prosedur sederhana itu hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur dalam mengoperasikan televisi hanya pendek. Jadi yang sederhana itu adalah pendek, yang 2 atau 3 langkah saja. Selanjutnya yang kedua ada teks prosedur kompleks. Adalah teks prosedur yang seperti yang gambarnya. Contohnya adalah mengisi apa? Ya, mengisi formulir pendaftaran sekolah. Kalian kalau masuk sekolah pasti banyak berisi langkah-langkah mengisi formulir pendaftaran. Nah, yang ketiga itu ada teks prosedur protokol. Apa itu? Teks yang ya, teks kita juga pakai dengan tujuannya bagaimana cara membuat teh manis. Misalkan kalau ibu membuatnya bulan dulu baru kemasan tehnya. Tapi kalau kalian mungkin kemasan tehnya buangin airnya baru gulanya, jadi itu. Tapi tetap rasanya menjadi sama. Ya, betul. Nah, ada juga ciri-ciri dari teks prosedur. Itu adalah menggunakan kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Contohnya apa? Ya, kalimat yang akan melakukan sesuatu. Contohnya, kasih contoh ya. Contohnya, tanda seru. Contohnya apa? Tutup pintu itu dulu, tolong tutup pintu. Ya, betul. Ya, bisa tuh. Ya, apa? Ya, silakan dicatat ya. Dan selanjutnya menggunakan kata tidak aktif terdapat panduan yang harus dilakukan. Tujuannya menggunakan kata hubung. Apa kata hubung itu? Contohnya apa? Kata hubung dan lagi lalu ya apa? Mengapa tidak? Ya, tetapi yang tadi silakan
dalam teks prosedur ini ada yang namanya numeralia. Numeralia adalah kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah seperti pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, kemudian, nah dalam teks prosedur juga ada pronomina yaitu kata ganti. Misalkan digunakan untuk mengganti orang atau benda berdasarkan fungsi yang menggantikan orang
Tiga, dua, satu. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah ada berapa jenis teks prosedur? Silakan dibuat. Ada Nomor berapa? dua. Sebutkan tiga jenis teks prosedur. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ini kelompok satu ya. Di sini ada kelompok satu, kelompok dua. Ini ada di sini. Di sini ibu akan mengajak kalian untuk ke kantin
rotinya itu berbeda dengan kentangnya. Maksudnya gini loh, kayak beda gitu. Dia nyambungnya ke roti malah ke kentang. Kenapa itu? Kayak gini loh kak. Pertama kan dia nyebutin roti. Terus yang kedua kenapa dia harus